Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel YouTube Cerdas Cuan Official. Kali ini kita mau kasih lihat ke teman-teman sekaligus nih ya, mau kasih tahu. Tadi kita sudah liput apa aja nih yang ada di sini ya. Ini kita lagi ada di daerah Muktiwari, Kecamatan Cibitung ya Mbak ya. Perumahan LBS 2. Perumahan LBS 2, tepatnya kita lagi ada di butik Eli Allsoft. Ini butik fashion yang menjual segala jenis apa saja berkaitan dengan fashion ya. Nah kali ini teman-teman kita sedang bersama ownernya langsung nih. Ini ada Mbak Eli. Mungkin sedikit dulu deh perkenalkan Mbak Eli, namanya siapa nih Mbak Eli? Oke, nama saya Eli Sumanti. Asli saya dari Purbalingga. Tanggal lahir 13 April 1983. Sudah tua ya. Sudah tua tapi masih kelihatan muda teman-teman. Oke, Mbak Eli. Ya. Ini kan butik Eli Allsoft. Jadi nama butiknya itu memang nama pribadi Mbak Eli ya. Nah awal mula memulai jualan fashion lah ya. Ini tahun berapa Mbak? Kira-kira awal-awal tahun 2015. Awal-awal? Tahun 2015. Oh berarti udah lama ya? Kalau sekarang enggak dong. Kalau 2015 sekarang 2023 8 tahun. Iya, hampir 8. Hampir 8 tahun. Wah, ini udah lumayan lama ya. Tapi kalau dahulu itu kan belum pada online, maksudnya belum terlalu ini, masih kayak kita keliling-keliling lah, jalan-jalan, maksudnya keliling door to door. Oh dulunya belum online ya, offline ya. Jadi kayak nawarin offline keliling-keliling. Itu posisinya kita di Purbalingga, masih di Purbalingga. Oh masih di Purbalingga. Oke. Jadi memang mulanya kita masih di Jakarta. Nah, itu kan di Purbalingga. Nah, kemudian pindah ke Bekasi. Pindah ke Bekasi itu jualan masih itu masih offline. Nawari ke itu tahun berapa pindah ke Bekasi? Oh ya, enggak pokoknya 2016-an ya. Ya 1 tahunan lah ya. Jadi karena itu terusnya kita bukan capek ya, pengen tahu, saya pengen cari pengalaman lagi jadi kita. Jadi memang dulu dari awal ini kan bisnis ya, Mbak Eli ya. Awal mulai itu memang mulai dari fashion. Enggak, awal mulai itu dari sembako dulu Mas. Oh dari sembako. Sembako pernah buka toko sembako juga di Purbalingga, ada beberapa toko juga. Oh ada banyak. Yang enggak rapnya ada beberapa. Oh buka juga toko buka baju juga di Purbalingga. Ya, berarti dari tahun 2016 kemudian di Bekasi masih juga mungkin sekarang online dan alhamdulillah bisa buka sampai sekarang ya. Ini sekarang udah punya toko. Alhamdulillah ya. Dulu masih nawarin ke keliling-keliling itu pakai motor ya. Motor. Jadi kanan kiri itu tuh kayak ada orang piknik lah di penuh gitu. Itu pakai gerobak kanan kiri ya. Sama di depan. Ada di depan ada di depan. Itu keliling. Dan apa aja kita masih hanya fashion aja, ada yang mungkin butuh sembako yang kita jual. Oke. Tapi memang akhirnya fokusnya itu di fashion ya, sampai ini punya tempat sendiri ya. Ini alhamdulillah sebenarnya nggak begitu besar juga, tetapi ya berproses lah Mbak ya. Semuanya proses. Oke Mbak Eli, itu kan sekilas perjalanan bisnis dari Mbak Eli. Cuman dulu di Purbalingga, ya kan. Kemudian sebelum pindah ke Bekasi, ini mohon maaf nih Mbak Eli, ini mungkin teman-teman juga nanti bakalan tanya ini. Ya. Iya. Mbak Eli sekarang sudah punya suami ya? Sudah punya suami. Alhamdulillah ya? sudah. Suami yang keberapa Mbak Eli? Suami yang kedua. Oh yang kedua. Dulu aja sebelumnya? Dulu sebelumnya saya pernah mempunyai seorang aparatur negara. Apa itu? Polisi. Wow. Ini Ibu Bayangkara ternyata. Bayangkari. Ibu Bayangkari. Oh berarti dulu di Purbalingga itu suami polisi. Nah itu kan suami polisi, otomatis kan tahu sendiri dong kalau polisi itu kan punya gaji lah. Gaji, tapi tetap saya pribadi memang udah hobinya dagang kali ya, berjualan. Jadi suami pun kita punya gaji, tetap saya usaha juga. Suami nggak ada masalah? Nggak ada masalah waktu itu. Cuman waktu ada protes door saya baju itu agak protes. Itu masih udah nggak sih nggak tertarik. Oh dulunya seperti itu ya. Itu mohon maaf nih, Mbak Eli. Itu kan suami pertama ya. Itu cerai berarti? Iya cerai. Tahun berapa? Tahun 2000. Kayaknya baru 4 tahun kesini deh, 4 tahun kesini.
Oh berarti belum lama ya Belum. sebenarnya ya. Tapi bisnis tetap jalan. Tetap jalan. Justru semakin nggak ada, semakin seperti itu, alhamdulillah, karena itu semakin mungkin ya, semakin usaha semakin meningkat, semakin lebih mandiri lagi, lebih Karena termotivasi ya. termotivasi. Karena sudah sendiri, ya mau nggak mau ya, Nah, Mbak Eli mau ya. nggak mau Jadi harus. lebih maksimal. Terutama juga mungkin karena banyak utang jadi semangat kali. Jadi semangat pembuktian untuk Tadi- usaha gitu Jadi loh. nggak hanya Mbak Eli aja. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana juga ya, orang kalau misalkan udah banyak utang itu berdiam diri, utangnya nambah. Nambah. Jadi memang harus Harus ya, ini ya lagi. harus berjuang supaya bisa bayar utang. Terus untuk buat semua teman para kaum hawa yang memang Iya, kita iya. pernah Ini buat teman-teman di luar pernah sana. tersakiti ya. Oh, Jadi jangan down. Kita punya Allah. wah ini luar biasa. Jangan kita, mental kita jangan lembek karena pernah disakitin kita down. Justru kita termotivasi di saat hati kita masih ada Allah dan Rasulullah, pasti akan meningkat dan nggak menjamin kita untuk miskin, ada Allah. Yakin. Selain kita usaha, yakin aja. Yakin, usaha, doa, pasrah. Jadi itu Seperti kan itu. Sudah pisah dong ya. Sudah pisah, Dari sudah Purbalingga pisah. kemudian ke Bekasi itu berarti sudah pisah. Sudah bisa. Berarti di Bekasi itu tinggal sama siapa? Sama tante. Sama tante. Waktu itu sama tante, terus kita pernah ngekos juga, Mas. Pernah ngekos? Bahkan tidur itu Heeh. beralasan cuma hanya mungkin kardus. Kardus ya. Karena memang nggak sanggup beli. Ya nggak sanggup. Berbicaranya waktu itu untuk perut saja. Yang Makan. penting makan aja. Ya. Ya, betul. Karena memang nggak bekerja sama sekali kan waktu itu. Waktu itu tetap bekerja sih, waktu itu saya di perkantoran TK SPG. Oh, SPG. Di Bazar Bangunan Bekasi. Boleh di brand. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Situ. Bebas teman-teman. Perjuangan. Oh, di Bekasi. Perjuangan Mazul itu. Perjuangan. Jadi- 2019 saya sudah pisah, saya langsung hijrah ke sini. Oke. Jadi Oke. usaha, jadi 2019 sudah ke sini. Oh berarti kan itu udah kerja tuh ya? Udah kerja. Udah kerja. Nah, Tapi tetap usaha, tapi semakin online, semakin Oh, oke. usaha bisnis Nah, lain-lainnya. ini yang semakin tadinya itu banyak. offline, Ya, offline. kemudian berubah belajar online ya, Online. karena memang jual beli online itu meningkat sekali itu di 2018 Ya. memang. Jadi semakin semarak Banyak ya. relasi, banyak teman, cuma silaturahmi, alhamdulillah. Mungkin berpikirnya kalau rezeki buat teman-teman, jangan berpikir rezeki itu bukan dari materi saja. Oke. Kenal orang banyak, teman banyak, itu rezeki buat kita. Apalagi memang kalau bisnisnya fashion ya, jadi memang menawarkan barang dagangan Barang itu dagangan. semakin banyak kenal, banyak kenal. semakin banyak yang terjual. Ini buat teman-teman di luaran sana ini juga bisa diambil atau dicontoh lah ya. Jadi Terus kalau pengalaman lagi Mas Zul, Apa tuh? pas saat itu saya 2018 Mm-mm. bukan belajar ilmu politik, pernah juga Pernah dalam juga ya? DPRD itu hampir berapa Iya, ratus iya, juta, iya, itu iya. lumayan itu. Ini sebenarnya Berturut-turut, teman-teman jadi tadi sebelum Udah mulai juga. jatuh, udah jungkil lagi, diinjek lagi, itu dah. Jadi kalau ada peribahasa bilang itu sudah jatuh tertimpa tangga, Itulah. ini sudah jatuh tertimpa tangga, ini ketimpa yang lain lagi nih Ketimpa lagi. teman-teman. Terus- Jadi memang sampai benar-benar Sampai bener-bener jatuh kandas, dan memang mungkin kalau istilahnya nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun. Dan yang lebih parahnya lagi, lebih sakitnya lagi, orang tua dipanggil bersamaan 1 tahun itu berturut-turut dengan ujian, tapi saya yakin ujian itu tuh Allah sayang sama kita. Oh iya. Itu, Jadi memang seperti itu. memang kayak gitu ya. Masih untungnya masih untung lagi gitu. Karena Apa tuh? biasanya kalau orang Jawa udah ketimpa musibah masih ada untung. Apa tuh? Untung saya nggak stres. Oh iya. Kalau sempat stres kan lucu juga Nggak ya. kenal mungkin lucu Nggak ya, kenal gitu. Tapi banyak di luar sana itu yang mereka nggak bisa kontrol dirinya, akhirnya seperti itu ya, Ya, stres. stres. Karena gabung di politik itu kan Wah, luar biasa, Boy. luar biasa. Ceritanya Ya. itu Ini sih, mohon maaf betul. nih, Mbak Eli, gabung di politik itu habis berapa dulu? Dulu sekitar hampir 200. 200 sampai 300 juta. Itu sudah seberapa, ada sampai relasi saya sampai 2M, 1M gitu. Sebentar, 200 sampai 300 juta itu uang pribadi. Ya. Terus itu uang dari mana? Ya dari pertama jual rumah, Oh, sempat jual rumah. iya, toko. Oh, toko-toko yang sembako Ya, tadi. iya, Jadi rumah yang di Purbalingga itu dijual untuk modal caleg. Nggak dijual sih, kita di perbank. Oh, terus ngangsur dong ke bank. Langsung. Terus sampai sekarang? Enggak, sekarang udah end. Oh iya, sekarang udah hijrah. Udah. Jadi no, No, back. nggak ada. Nggak ada lagi ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 200 juta sampai 300 juta itu banyak. Iya.
banyak sekali ya, karena ada di mana masa kita tuh benar-benar nggak punya uang. Wah, 5.000 itu Aduh, berharga sekali. 5.000 itu bukan 5.000, pokoknya 1.000 aja kalau nggak ada itu, aduh, Luar benar-benar biasa ya. luar biasa. Nah, itu kan 200-300 juta itu Ya. nyicil dong pembayarannya. Nyicil. Itu terus gimana cara bayarnya? Cara bayarnya itu ya saya udah pasrah, mungkin Ah. kalau rumah mau disita ya saya kembalikan lagi kepada tadi. Dan 50-50. Satu nggak semua sama bank sih, itu sama orang. Tapi sama orang saya tanggung sendiri. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita kira Pokoknya kita semakin banyak hutang, yakin ada Allah. Jika kita niat punya hutang, kita niat hutang, ada niat bayar, pasti Allah permudah. oh iya benar-benar. Seperti itu. Kecuali kalau berhutang nggak ada Nggak niat ada bayar, niat ya. bayar, oh itu pasti rezekinya semakin susah. Itu udah benar. Tapi udah selesai ya. Udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Dan sekarang lebih bangga, lebih senang hasil jadi kayak sendiri. Mohon maaf walaupun subsidi, tapi senang. Dan Oh, iya. alhamdulillah bisa buka usaha sendiri. nggak ada masalah. Jadi Yang bangkitnya penting- di situ. Yang penting sekarang sudah mulai lega Iya, lah ya, sudah mulai. dibandingkan yang lalu ya. Jadi kalau flashback ke belakang itu teman-teman Aduh, luar udah nggak biasa ada ya. jangan melihat Kayak sekarangnya. tinggal di kos pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Waktu itu sempat sampai 8 kali pindah. Wow, 8 kali pindah. Itu di 8 kota kali. Bekasi. Bekasi, Cibitung, Cikarang, Bekasi, Cibitung, Cikarang. Itu kenapa, Mbak? Pindah itu kenapa? Pindahnya kan satu karena mungkin tempatnya nggak pas, atau mungkin yang satu kamar tadinya mungkin oh ya saya mampu beli, oh udah ada tambah-tambah barang-barang gitu. Nggak pernah diusir sama ibu kos? Nggak pernah. Nggak Hampir pernah nggak ya? pernah. Ini apa tipikal berjuangnya luar Iya, biasa nih luar teman-teman. biasa. Jadi yang dari bener-bener nyaman lah ya. Nyaman. Jadi istri polisi dulu kan nyaman. Ya. Nyaman. Nyaman banget nih Ibu Bayangkari, ex Ibu Bayangkari, kemudian ya, jatuh sejatuh-jatuhnya, Jatuh-jatuhnya. tinggal pindah kos, Kos. pindah sana pindah sini, akhirnya dirintis ya. Ya. Nah ini menarik nih, saya mau tanya, kebayang nggak sih Mbak Eli yang dulu seperti itu, kepikir nggak suatu saat itu ya bakalan normal kembali dan bakalan dapatkan apa yang diinginkan seperti sekarang lah? Sebenarnya sih nggak kebayang ya, mungkin setiap masalah, setiap cobaan itu kadang kan kita mau nggak mau ya, emang kalau kita berusaha sabar, ikhlas, pasrah, pasti ada hikmahnya dan kita ada hasilnya. Allah itu tahu apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan. Yang penting kita ikhtiar ya, Yang penting kita ikhtiar. berusaha ya. Memang kuncinya memang harus Kalau berusaha. diceritain mungkin sinetron ataupun itu kalah kali Mas Zul. Udah episode-nya? Wah, udah episode-nya udah. Itu dulu misalkan seperti itu sering nangis gak sih? Aduh, masih untung. Pernah juga loh. Hah? Mas Zul pernah Gimana? sempat saya pribadi membunuh diri 3 kali. Sempat ngebunuh diri, Pak? Maksudnya udah ada tindakan? Udah ada tindakan Apa itu tuh? minum apa ya? Opel. Sempat? Ya, Itu di Bekasi? Enggak, di waktu pas udah lagi mau sama mantan, harus dihutang cabang-cabangnya, orang tua meninggal, itu sempat. Dan saya ditolong sama mungkin malaikat Abu Sayyaf ya, itu orang aktor dari itu yang nolong saya, dan dia yang merangkul saya untuk bekerja ikut dia, dan sampai sempet Itu udah diminum? hampir mau diminum tapi ditelepon. Saya karena berpikir logikanya gini ya, usia 30 tahun kita kerja apa sih? Iya sih. Ya kan, namanya di kota, sekolahan juga, kuliah juga nggak nyampe Mas Zul. Itu kan mata-mata apa, Mbak? Nggak kuliah cuman nggak nyampe lah, pokoknya masih setengah aja. Berapa semester? Oke, jadi sempat dari 3 kali. 3 kali. Itu mau minum pil itu? Ketiga-tiga itu? Ketiga-tiga. Oh, luar biasa ya teman-teman. Ini gak bayang deh waktu itu gimana rasanya ya. Karena memang udah nggak bisa Udah nggak bisa ya. lagi. Tapi bersyukur nih, makasih banyak tuh buat siapa itu yang Yang Pak Rahman. Pak Rahmat tuh luar biasa ini. Mudah-mudahan tuh jadi amal ibadah yang luar biasa lah. Ini kalau Pak Rahmat tahu sekarang kondisi Mbak Eli ini, alhamdulillah ini. Alhamdulillah kebetulan beliau tahu semuanya dari perusahaan yang kerjaan saya itu, yang di Bazar ataupun siapa owner-owner seperti itu, semuanya tahu keadaan saya sekarang. Oh, alhamdulillah. Jadi mereka justru banyak mengingatkan saat memang kita di atas, kalau bisa jangan bawa. Yang oke. Itu juga ada beberapa orang mungkin dengan Nah, Pak Zul juga banyak mengingatkan saya, banyak menasihati iya, saya jadi juga. memang gini, Mbak Eli ini dulu reseller saya teman-teman.
Jadi reseller batik online. Saya kan punya usaha batik online dulu ya. Jadi memang banyak reseller saya itu salah satunya Mbak Eli ini. Jadi memang sedikit mengetahui perjalanan dari Mbak Eli. Makanya saya sengaja banget nih dari Kota Bekasi jauh teman-teman ke sini ya. Tapi ya kita harus support ya. Kita harus support, ngelihat sekarang butiknya juga udah bagus. Alhamdulillah ya Mbak Eli ya. Oke, buat teman-teman semua di luar sana jangan pernah patah semangat. Usaha terus, doa, usaha, ikhtiar, sebagainya pasti. Iya, betul. Rezeki itu udah ada jatahnya. Betul. Nah, Mbak Eli, ini kan sudah melalui lah. Kita mungkin banyak lagi cerita-cerita yang pilu-pilu lah. Kita nggak mau di bulan Ramadan. Iya. Dosa yang sedih-sedih lah. Ini bukan cerita tersanjung yang kayak sinetron yang beberapa tahun lalu itu ya. Enggak. Nah, ini kita langsung aja deh, Mbak Eli sudah melalui proses yang nggak gampang dan nggak semua orang bisa. Iya kan? Nah, sekarang ini nggak apa-apa. Ini bukan ajang pamer atau nggak segala macam. Sekarang ini apa aja nih yang udah Mbak Eli dapatkan dari semua proses itu, walaupun sebenarnya masih banyak lah keinginan-keinginan lain. Kira-kira sekarang ini udah apa aja? Masih kontrak di kos-kosan nggak? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah udah nggak ngekos dan alhamdulillah udah punya rumah. Udah punya rumah ya? Dan rumah itu alhamdulillah udah ada hampir 3. Hampir 3. Jadi alhamdulillah bulan yang lalu itu memang janji Allah benar, saya alhamdulillah bukan itu langsung diganti Mas. Masya Allah. Yang Bilang dulunya 100. pindah Iya. kos-kosan, Iya. sekarang rumah 3. Alhamdulillah 3. Luar biasa. Berarti awalnya tuh rumahnya di sini. Awal pertama di sini. Ini tokonya ini di rumah sebenarnya ya. Ini Rumah bagian sebelah toko. teras. Teras bagian teras. Dijadikan toko. Nah, kemudian apa lagi nih Mbak Eli? Nah, ini mohon maaf nih, saya agak sedikit mengikuti story dari WA Mbak Eli. Ini baru pulang umroh bener ya? Alhamdulillah berkat doa Masya semua. Allah, ini luar biasa. Kebayang nggak dulu bisa umroh gitu? Kebayang nggak? Kayaknya sih kalau umroh itu sebenarnya sih kalau udah panggilan ya dipanggil. Banyak orang yang di luar sana banyak rezeki lebih dari saya, mungkin karena belum panggilan hanya ya pilihan. Itu ya Yes. kebayang nggak kebayang sih Mas, banyak. Jadi kalau Tapi memang ada niat, udah ada niat. ada niat ya? Ada niat, kira-kira memang ada niat awal tahun 2023 udah ada niat mulai langsung daftar langsung berangkat. Ya. Baru banget ya? Baru Bulan berapa? kemarin baru pulang tanggal 20 enggak tanggal 13 kalau nggak salah. 13 bulan lalu. Iya. Wah, baru sekali. Jadi insya Allah rencananya tahun 2024 insya Allah berangkat lagi. Masya Allah. Ini Sudah mudah-mudahan DP. nggak hanya udah DP ya, Udah. nggak hanya Mbak Eli aja, nih, termasuk saya buat Semuanya. teman-teman lah ya. Pasti semuanya. Saling doakan, yang penting niat aja dulu. Niat Kita aja nggak dulu tahu ya. kita. Niat usaha. Usaha. Ya tiba-tiba Allah kabulkan kapan Niat, itu. usaha, berdoa dan pasrah pasti Allah akan. Ada niat, ada usaha, ada doa, ada pasrah pasti Allah akan. Allah mudahkan. Ya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana juga bisa sama lah ya. Langsung. Kita bisa Siapa mengejarkan. sih Mas Jul, siapa sih yang nggak mau kepengen ke sana? Pasti Iya, iya. udah pernah ke sana. Justru saya pribadi sendiri baru tahu, oh ya ternyata banyak relasi saya, teman saya yang bolak-balik umroh. Ngapain sih ke sana bolak-balik? Apa di sini? Ternyata memang tempat di sana itu memang luar biasa, magnet Biasa, ya. untuk rindunya, untuk move on aja tuh nggak bisa. Waduh, kebayang. Saya aja kalau misalkan melihat dari YouTube itu aja ya tayangan-tayangan dari Nggak YouTuber kebayang. di Iya. sana itu luar biasa, nggak menggugah kebayang. sekali ya. Benar-benar Nah, nggak kebayang. Mbak Eli kan kemarin sudah umroh bro. Ada tentunya doa-doa khusus ada lah ya untuk butiknya Iya. supaya Supaya berkembang. berkembang, usahanya supaya lancar dan usaha kita itu biar ada manfaatnya, bisa bantu orang. Oke. Dan kebetulan lagi insya Allah setelah ada buka butik ini, kepengen ada keniatan waktu itu doanya saya itu kepengen buka wisata kuliner makanan. Dengan Jadi makan. insya Allah selama ini kegiatan dari saya dan ada beberapa orang mungkin yang donatur, kita selalu membuat kegiatan Jumat berkah keliling. Oh, sekarang Iya sampai sekarang. Setiap Jumat? Setiap hari Jumat. Itu udah lama itu kegiatan seperti itu udah lama. tapi udah dimulai ya? Udah dimulai udah lama, itu udah Oh, lama. gitu. Jadi kepengennya kalau memang kita ada tempat yang memang memadai, kepengen setiap hari Jumat itu kita Kayak bikin- rumah makan gratis dong dia Iya. konsepnya. konsepnya seperti itu, baru pengen punya seperti itu. Oke. Tempatnya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar Amin, ya. amin, amin. Udah Mudah-mudahan. rumah udah punya 3. Alhamdulillah kendaraan juga. Oh, kendaraan? Sudah. Motor atau mobil? Mobil, motor next time nanti besok. Wah, Motornya. ini jadi tajir melintir nih ya, luar biasa. Ini apa yang pernah dilakukan Mbak? Pernah Eli ya? dilakukan satu, perbanyak sholawat.
bukan niat karena pengen apa, tapi sholawat itu memang luar biasa. Iya sih, benar-benar. Benar. Ya tapi nggak terlepas dari berjuang. Betul, berjuangnya. Ya tadi ya kayak prosesnya itu aja nggak gampang dan nggak semua orang bisa. Bahkan Mbak aja sendiri sampai ingin mengakhiri hidup 3 kali itu kan sebenarnya kan nggak mudah di posisi itu ya. Tapi ya sekarang banyak bersyukur kan, Banyak Mbak, ya? bersyukur. Dan satu lagi yang sekarang kan pengen punya anak banyak, kembar 7 kayak Mas Yul. Oh, Itu doanya. Allah. Banyak punya anak, anak banyak ya? rezeki. Iya. Oh sekarang udah nikah lagi. Udah nikah- oh ini udah nikah lagi teman-teman. Tadi kalau story-nya tadi itu sempat cerai dengan Pak Polisi, sekarang udah nikah lagi. lagi. Dan kelihatannya kepengen punya kembar anak, banyak anak. Programnya seperti Amin, itu, amin. warganya Amin. seperti itu. Iya, Amin, benar, ya nggak benar, sih? benar, Doa benar. dan ucapan Amin, gitu, amin, Mas amin. Yul. Ya Mudah-mudahan. kalau misalkan Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin Betul, ya. Mbak Eli, ya. betul kayak aku. Ya kembali lagi semuanya ya teman-teman. Kalau sudah sampai pada titik kita semua udah mendapatkan lah, walaupun tetap masih berproses. Berproses. Tapi ada satu hal yang kurang, memang berasa banget ya Mbak ya. Kalau misalkan di rumah tangga itu nggak Belum, ada iya. suara anak bayi itu beda Betul. banget. Terus rumah nggak ada cakak-cak bayi itu tuh, aduh betul. Waduh. Tapi pasti yakin Allah itu akan pasti memberikan yang tepat buat kita. Oke, saya itu teman-teman itu 5 tahun jalan Oh nakal. iya, Mas sendiri ya. Masa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya Jadi bisa tetap semangat ya perjuangan yakin. juga ya. Iya benar, Betul. harus yakin. Jadi mindsetnya itu harus yakin, nggak usah mikir gimana ya gimana, nggak usah, yakin aja. Ya kayak tadi Mbak juga kan, yang dulu berjuang nawarin dagangan sana sini, kebayang nggak punya rumah 3, punya mobil, bisa umroh, bisa kemudian berbagi lagi di setiap Jumat, luar biasa. Luar biasa. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu kan Oke, pasti. Mbak Eli, ini kan luar biasa ya. Nih mudah-mudahan inspiratif lah buat Amin. pejuang-pejuang single parent terutama di luar sana. Hah? Jangan putus asa, jangan mengakhiri hidup konyol ya. Iya. Konyol banget ya. Nah, Itu bisikan setan, jangan itu diikuti. bisikan Itu setan. nggak boleh itu. Oke, terakhir nih Mbak Eli, kira-kira apa sih pesan-pesan yang bisa Mbak Eli sampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sebagian dari mereka tuh ada statusnya yang sama Nggak dulu sama seperti ya. proses Mbak Eli. Kira-kira apa Mbak? Kira-kira kalau memang kita dikasih ujian, cobaan yang berat banget berlipat-lipat seperti itu, satu, jangan putus asa. Jangan putus asa, Kedua, itu satu ya. kedua, jangan takut miskin karena materi. Materi itu gampang dicari kalau memang kita terus diutamakan mengejarnya akhirat. Oke, jadi dapat kedua ya, Yakin. dunia dan akhirat. Yakin. Oke. Ya. Dan setiap usaha itu Hmm. pasti ada jalannya, ada masalah pasti ada jalan keluar. Oke, yakin aja setiap Pasrah, masalah ada ikhlas, sabar. masalah ikhlas Ya, sabar ya. sabar. Tetap berusaha. Selagi kita dikasih sama Allah itu banyak seperti ini, lengkap dengan semuanya akal, pikiran, kaki, tangan, itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pasti kalau ada usaha pasti ada jalan. Jadi nggak hanya cuma berdoa saja, tapi ada Iya, iya. usaha. Ada usaha. Jadi mustahil kalau misalkan Mustahil. berdoa kemudian kita nggak berusaha ya nggak. Contoh kayak kita kepengen beli kerupuk, pasti kita nyamperin tukang kerupuk, bukan Iya. kerupuk yang nyamperin kita. Iya, Kita jadi berusaha. ada usaha ya. Betul. Jadi ada proses. Jadi Proses semua semuanya berproses. ada proses. Iya. Jadi jangan kepengennya serba instan, pengen seperti ini hanya berhayal, hanya bagaimana yang instan. Pasti kalau setiap proses itu kita nikmatin, kita jalanin, hasilnya tuh pasti di sedikit akan terkumpul dan pertama kembali lagi kepada niat. Oke gitu ya. teman-teman Yakin. semuanya. Yakin. Kunci ya yakin. Terima kasih Iya. Mbak Eli, luar biasa nih. Ini sebenarnya Kalau kita nggak nggak puasa terlalu- mah udah Iya, kita nggak ada tangis-tangisan Nggak, ya. iya. Bukan tayangan tersanjung yang beberapa Iya. episode yang sedih-sedih. sudah harus Kita- dikuatkan. Ya harus dikuatkan. Harus. Mau ngapain lagi? Itu udah lalu. Udah Gitu, lalu. udah lalu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah menonton channel Cerdas Cuan Official. Ini memang jadi pengusaha dan sampai pada detik ini itu bukan hanya pintar teman, tapi cerdas. Jadi Iya. memang harus cerdas ya. Keluar dari zona yang orang tidak Benar-benar nggak bisa, belum tentu bisa ya. belum tentu. Ini memang harus cerdas teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saksikan tayangan-tayangan berikutnya dengan tema-tema yang lainnya tentunya, dengan pengusaha-pengusaha yang hebat, inspiratif. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mbak Eli sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita Terima bisa kasih, ketemu. sukses juga buat Amin. Mas, buat semuanya sukses, Amin. semangat pokoknya sukses. Insya Allah next kalau misalkan Mbak Eli launching lagi untuk gerai selanjutnya kita akan kasih lagi ke Oke. teman-teman semua. Terima kasih, Oke, sukses, terima laris kasih, manis sukses. dagangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.